Halo Sobat Kredit. Arkan melangkah perlahan melalui jalan setapak yang membelah hutan Kalimantan Timur. Setelah ayahnya memberinya tugas menjaga tambak ikan di ujung desa, dia memutuskan untuk pergi sendirian setelah asar. Matahari sudah meredup dan suasana sekitar semakin gelap. Tapi Arkan tetap melanjutkan perjalanannya dengan tekad. Tambak ikan yang harus dijaga ini terletak jauh dari permukiman, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan rawa-rawa. Sejak kecil, Arkan telah sering mendengar cerita-cerita lokal tentang hantu-hantu yang berkeliaran di hutan dan rawa. Tetapi, dia selalu menganggapnya sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, saat dia tiba di tambak dan melihat betapa sunyinya tempat itu, sedikit rasa takut mulai menyusup ke dalam dirinya. Arkan menyalakan lampu senter dan mulai mengecek keadaan tambak. Airnya gelap dan tenang, dengan hanya sesekali riak kecil yang terbentuk oleh gerakan ikan-ikan yang berenang. Suara serangga malam mengisi kesunyiannya. Tetapi, rasa sepi yang menyelubungi tempat ini membuat dia merasa tidak nyaman. Saat malam mulai menyelimuti tambak, Arkan duduk di bangku kayu di samping kolam, berusaha menenangkan diri dan fokus pada tugasnya. Namun, semakin lama dia duduk, semakin dia merasakan ada yang tidak beres. Suara-suara aneh mulai terdengar, desiran lembut yang seperti datang dari dalam air. Tiba-tiba, cahaya senter Arkan menangkap sesuatu yang tidak biasa di permukaan air. Sebuah bentuk putih pucat melayang di atas air. Tampak seperti kabut tipis yang bergerak tanpa arah. Arkan menyipitkan matanya, berusaha memastikan apa yang dia lihat. Sosok itu perlahan-lahan semakin jelas. Itu adalah wujud seorang wanita. Tampak basah kuyup dengan rambut panjang dan menutupi wajahnya. Tubuhnya transparan, hampir tidak terlihat melawan latar belakang gelap malam. Hantu air, seperti yang sering diceritakan oleh orang-orang desa, berdiri di atas permukaan air dengan tatapan kosong yang menakutkan. Arkan tertegun, tubuhnya membeku di tempat. Matanya terbuka lebar, jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia berusaha untuk tidak panik, rasa takut yang tak tertahan membuat kakinya terasa berat. Hantu itu mengangkat tangannya ke arah tambak, seolah-olah berniat mencari ikan-ikan yang ada di dalamnya. Pada saat itu, Arkan merasakan ketegangan yang sangat dalam. Seperti ada sesuatu yang akan menelan semua keberaniannya. Tanpa pikir panjang, ia meraih senter dan berlari sekuat tenaga menuju jalan setapak, meninggalkan tambak dan sosok hantu di belakangnya. Rasa takutnya membuatnya tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakang. Yang penting baginya adalah melarikan diri dari kegelapan yang semakin menyelimuti dirinya. Ketika akhirnya dia mencapai rumah, terengah-engah dan hampir menangis, Arkan menceritakan apa yang dia lihat kepada ayahnya. Ayahnya mendengarkan dengan serius, tetapi tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Dengan tenang, ayahnya hanya berkata, "Kalau kamu berani, mungkin tambak itu memang bukan tempat untukmu. Kita akan mencari solusi lain." Arkan merasa lega mendengar kalimat itu, tetapi juga merasa bersalah karena tidak dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sementara itu, di dalam kegelapan tambak yang kembali sunyi, sosok hantu air itu tetap ada, menunggu dengan sabar untuk kesempatan berikutnya.
Hari-hari berlalu sejak Arkan melarikan diri dari tambak ikan. Dan meskipun dia berusaha untuk melupakan kejadian mengerikan tersebut, perasaan tidak tenang tetap mengganggunya. Setiap kali malam tiba, pikirannya kembali kepada sosok hantu air yang dilihatnya. Rasa takut yang mendalam mengubah tidurnya menjadi mimpi buruk yang berulang. Malam berikutnya, ayah Arkan meminta dia untuk kembali ke tambak dan memastikan semua dalam keadaan baik. Ia mengingatkan kepada Arkan bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Dan meskipun pengalaman sebelumnya tidak mudah, terkadang kita harus menghadapi ketakutan kita untuk bisa mengatasi masalah. Arkan merasa keberatan, tetapi dia juga tidak ingin mengecewakan ayahnya. Dia tahu bahwa mengabaikan tugas ini tidak akan mengubah keadaan dan hanya akan membuatnya semakin merasa tertekan. Setelah matahari terbenam, Arkan bersiap untuk kembali ke tambak dengan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Dia membawa perlengkapan tambahan, sebuah lampu sorot, dan beberapa peralatan lainnya untuk memastikan dia siap menghadapi segala kemungkinan. Meski begitu, dia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menggelayuti setiap langkahnya. Sesampainya di tambak, suasana malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Arkan menyalakan lampu sorot dan memeriksa area sekitar dengan seksama. Semua terlihat tenang pada pandangan pertama. Namun, perasaan tidak nyaman terus membayangi dirinya. Ia menyadari betapa sepinya tempat ini. Dan sepertinya, suasana gelap malam semakin menambah ketegangan di hatinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara desiran lembut, mirip dengan suara yang dia dengar malam itu. Seolah-olah air di dalam tambak mulai bergerak dengan sendirinya. Arkan berusaha menenangkan diri dan memfokuskan pandangannya ke permukaan air yang gelap. Di sanalah, di tengah kegelapan, ia melihat sosok putih yang sama sekali tidak asing. Hantu air. Hantu itu muncul perlahan. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Rambut panjangnya yang basah menggantung ke bawah, menutupi sebagian wajahnya yang tidak tampak. Tatapannya, meskipun kosong, penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Sosok itu tampak lebih dekat dari sebelumnya, seolah-olah ingin menunjukkan betapa seriusnya ancamannya. Arkan merasakan ketakutan yang sangat mendalam, lebih parah dari sebelumnya. Namun, kali ini dia memutuskan untuk tidak melarikan diri. Dia mengingat kata-kata ayahnya tentang menghadapi ketakutan dan memutuskan untuk mencoba mengatasi rasa takutnya. Dia mengarahkan lampu sorot ke arah hantu itu dan mencoba berbicara dengan suara yang bergetar. Apa yang kamu inginkan? Mengapa mengganggu tambak ini?" Hantu itu tidak menjawab, tetapi gerakannya menunjukkan bahwa dia berusaha meraih ikan-ikan yang ada di tambak. Arkan merasa perlu melakukan sesuatu untuk menghentikan itu. Dia mencari-cari di sekeliling dan menemukan sebuah jaring ikan yang biasa digunakan untuk menangkap ikan. Dengan tekad, dia mengambil jaring tersebut dan melemparkannya ke arah sosok hantu itu. Jaring itu menyentuh sosok hantu, dan ketika hantu itu bergetar hebat, seperti berusaha untuk melepaskan diri, hantu air itu mengeluarkan suara seperti desisan marah dan mulai mereda, kembali menghilang ke dalam air yang gelap. Arkan tetap berada di sana, gemetar dan kelelahan, tetapi merasa ada sesuatu yang telah teratasi. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya mengatasi ketakutannya, tetapi dia berhasil melindungi tambak dan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Dia segera bergegas pulang,
bertekad untuk membicarakan kejadian tersebut dengan ayahnya agar bisa mencari cara yang lebih baik untuk mengatasi ancaman tersebut. Saat Arkan melangkah keluar dari area tambak, dia merasa ada secercah harapan. Mungkin dengan menghadapi ketakutannya dan melakukan tindakan, dia bisa menemukan cara untuk mengatasi ancaman yang ada. Dan mungkin saja dia bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang selama ini menghantuinya. Keesokan harinya, Arkan duduk bersama ayahnya di ruang tamu mereka, menunggu dengan cemas untuk membicarakan peristiwa semalam. Ayah Arkan, Pak Hadi, menyeduh kopi dan duduk di depan Arkan dengan ekspresi serius. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi malam tadi?" tanya Pak Arhan dengan nada tenang, meskipun tatapannya penuh perhatian. Arkan menceritakan dengan detail tentang sosok hantu air yang dia lihat, bagaimana hantu itu mencoba mencuri ikan, dan bagaimana dia menggunakan jaring untuk mengusirnya. Ayahnya mendengarkan dengan seksama dan sesekali mengangguk seolah memikirkan sesuatu. "Ini bukan kali pertama kita mengalami hal semacam ini di daerah sekitar tambak," kata Pak Hadi akhirnya. "Ada cerita lama di desa tentang hantu air yang sering muncul di malam hari. Mereka dikenal sebagai makhluk yang kecewa atau marah, dan seringkali mereka mengganggu tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan air." Arkan mengerengutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghentikan agar tidak muncul lagi? Pak Hadi memandang Arkan dengan tatapan serius. "Kita harus mencari tahu penyebab kemunculannya. Biasanya, hantu air ini terikat pada sesuatu yang belum selesai atau tidak damai. Ada cerita tentang satu keluarga yang dulu tinggal di sekitar sini dan mengalami tragedi. Mereka mengatakan bahwa hantu itu terhubung dengan tragedi tersebut." Dia melanjutkan, "Kita harus segera mencari tahu lebih lanjut tentang cerita lama itu. Mungkin ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini." Arkan setuju untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia dan ayahnya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan desa dan berbicara dengan orang-orang tua yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang cerita tersebut. Mereka berharap informasi yang mereka temukan bisa memberikan petunjuk tentang bagaimana mengatasi masalah ini. Di perpustakaan desa, mereka menemukan buku-buku tua dan catatan sejarah yang jarang dibaca orang. Salah satu buku mencatat sebuah cerita lama tentang keluarga yang tinggal di dekat tambak beberapa dekade lalu. Keluarga tersebut dikatakan mengalami kemalangan besar, sebuah kecelakaan yang menewaskan beberapa anggota keluarga dan meninggalkan yang lain dalam kesedihan mendalam. Menurut cerita, salah satu anggota keluarga yang meninggal adalah seorang wanita muda yang sangat mencintai tambak dan ikan-ikan di sana. Hantu wanita ini dikatakan sering muncul di malam hari, mencari sesuatu yang hilang atau belum selesai. Sementara itu, salah seorang warga desa, Pak Usman, yang dikenal sebagai penyimpan cerita rakyat, memberi mereka informasi lebih lanjut. Ada cerita tradisional yang bisa dilakukan untuk menenangkan roh yang belum damai. Biasanya, kita perlu melakukan upaya khusus untuk meningkatkan dan menghormati roh tersebut, dan mengambilkan apa yang mereka kehilangan atau merendahkan kesedihan mereka. Arkan dan Pak Hadi merasa bahwa ini mungkin adalah langkah yang mereka butuhkan. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk Pak Usman dan merencanakan upacara untuk menghormati roh tersebut. Mereka mengumpulkan barang-barang dan berkaitan dengan keluarga yang meninggal, seperti foto, barang pribadi, dan makanan yang sering mereka nikmati.
Pada malam berikutnya, dengan persiapan yang matang, Arkan dan ayahnya kembali ke tambak. Mereka menyiapkan area khusus di tepi tambak, meletakkan barang-barang bersembahan, dan melakukan ritual yang diajarkan oleh Pak Usman. Mereka berbicara dengan lembut, menjelaskan bahwa mereka menghormati roh tersebut dan berharap bisa membawa kedamaian. Selama upacara, suasana terasa tenang, dan meskipun Arkan merasa sedikit gugup, dia merasakan ada perubahan yang positif di sekitar. Ketika upacara selesai, mereka merasa ada sesuatu yang berubah, seolah-olah ketegangan dan ketidaknyamanan yang ada sebelumnya mulai menghilang. Arkan pulang dengan rasa lega, merasa bahwa mereka mungkin telah melakukan sesuatu untuk meredakan kemarahan hantu air tersebut. Namun, mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Meskipun hantu itu mungkin tidak muncul lagi, mereka harus tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan yang akan datang. Kegelapan malam di tambak sekarang terasa sedikit lebih cerah. Tetapi Arkan tahu bahwa mereka harus tetap menghormati dan menjaga tempat tersebut dengan penuh perhatian. Mungkin dengan cara ini, mereka bisa memastikan bahwa kedamaian yang telah mereka ciptakan tetap tertahan lama. Malam-malam setelah upacara tersebut terasa lebih tenang bagi Arkan dan ayahnya. Sosok hantu air yang dulu mengganggu tambak sepertinya tidak muncul lagi. Dan kedamaian tampaknya telah kembali ke tempat tersebut. Namun, Arkan tetap merasa waspada. Dia terus memeriksa tambak dengan cermat setiap malam, merasa bahwa masih ada hal yang belum sepenuhnya terpecahkan. Suatu malam, saat Arkan sedang bersantai di rumah, Pak Hadi menerima kunjungan dari seorang tetua desa yang sudah lama tidak mereka temui, Mbah Sumi. Mbah Sumi dikenal sebagai seorang dukun dan penjaga adat yang sering membantu menyelesaikan masalah roh dan kepercayaan lokal. Kedatangannya kali ini sangat mendalam, artinya bagi Arkan dan ayahnya. "Selamat malam, Pak Adi, Nak Arkan," kata Mbah Sumi dengan suara lembut namun penuh kewibawaan. "Aku mendengar tentang upacara yang kalian lakukan di tambak. Aku datang untuk memberitahu sesuatu yang penting." Arkan dan Pak Hadi mempersilahkan Mbah Sumi duduk, dan mereka menyiapkan minum untuk menghormatinya. Setelah Mbah Sumi meminum tehnya dan merasa nyaman, dia mulai berbicara. "Aku sangat senang kalian melakukan upacara tersebut. Namun, aku ingin memberitahukan kalian bahwa meskipun itu adalah langkah yang benar, kadang-kadang roh tidak hanya mencari penghormatan atau penutup," kata Mbah Sumi. "Ada kemungkinan bahwa ada lebih dari satu roh atau makhluk yang terhubung dengan tempat itu. Kadang-kadang, satu tindakan saja tidak cukup." Mendengar hal tersebut, Arkan merasa tegang. "Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang?" Mbah Sumi memandang Arkan dengan tatapan tajam. "Ada ritual tambahan yang mungkin perlu kalian lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada roh atau energi negatif yang tersisa. Ritual ini memerlukan kesungguhan dan pemahaman yang lebih dalam tentang tempat itu dan sejenisnya." Mbah Sumi menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan sebuah ritual pembersihan lengkap yang melibatkan penggunaan bahan-bahan khusus, seperti daun-daun tertentu, tanah dari tempat yang dianggap suci, dan doa-doa khusus yang harus dibacakan dengan penuh rasa hormat. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan energi negatif yang mungkin masih ada dan memastikan bahwa tempat tersebut benar-benar aman dari gangguan.
Arkan dan Pahadi memutuskan untuk mengikuti petunjuk Mbah Sumi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Mereka pergi ke hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Dan Pahadi juga menggali lebih dalam tentang sejarah keluarga yang terlibat, mencari informasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka melakukan ritual dengan cara yang benar. Malam berikutnya, setelah persiapan selesai, mereka memulai ritual di tepi tambak. Mbah Sumi memimpin doa dan mantra dengan suara yang dalam dan penuh makna. Arkan dan Pahadi mengikuti setiap langkah dengan hati-hati dan penuh hormat, meletakkan bahan-bahan di tempat yang ditentukan dan membaca doa dengan sepenuh hati. Saat ritual berlangsung, suasana di sekitar tambak terasa berbeda. Ada rasa tenang yang mendalam, dan udara sepertinya menjadi lebih bersih. Arkan berasa bahwa energi negatif yang belum menyelimuti tempat tersebut mulai menghilang. Ketika ritual selesai, Basumi mengingatkan mereka untuk menjaga tambak dan penuh perhatian dan melakukan perawatan secara rutin untuk memastikan bahwa tempat tersebut tetap bersih dan aman. "Jangan lupa," kata Mbah Sumi sebelum pergi. "Kadang-kadang, bahkan setelah kita melakukan yang terbaik, kita perlu terus berdoa dan menjaga hati kita tetap bersih. Roh dan energi negatif bisa datang kembali jika kita tidak berhati-hati." Arkan dan ayahnya mengucapkan terima kasih kepada Mbah Sumi dan kembali ke rumah dengan perasaan lega dan penuh harapan. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan segalanya yang mereka bisa untuk mengatasi masalah tersebut dan menjaga kedamaian di tambak. Malam-malam berikutnya berjalan dengan tenang. Tidak ada lagi tanda-tanda kemunculan hantu air, dan suasana di sekitar tambak terasa damai. Arkan merasa bahwa dia telah belajar banyak dari pengalaman ini tentang keberanian, tanggung jawab, dan pentingnya menghormati tradisi dan kepercayaan lokal. Dia dan ayahnya bertekad untuk menjaga tambak dengan penuh perhatian, dan mereka merasa siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang di masa depan. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil membawa kedamaian ke tempat tersebut, dan itu adalah pencapaian yang sangat berharga bagi mereka. Nah, itulah sebuah cerita dari Arkan yang disuruh untuk menjaga tambak oleh ayahnya, namun malah bertemu dengan hantu air. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis dan ingin menceritakannya kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.